Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga di sana dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Salam berjumpa, salam semangat belajar di masa pandemi COVID-19 atau COVID-19. Mudah-mudahan pandemi ini segera usai dan kita semua bisa berkumpul kembali. Amin. Baik anakku sekalian, di sini akan Bapak sampaikan pertemuan yang kedua atau periode kedua. Yang sebelumnya kita periode pertama sudah belajar mengenai keutamaan bulan Zulhijjah. Kemudian pada pertemuan hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang materi yang kedua, yaitu iman kepada kitab Allah. Sudah pernah dengar? Pasti sudah ya. Kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui ada berapa? Nanti kita akan bersama-sama mengetahui dalam materi iman kepada kitab Allah. Selanjutnya, dalam pertemuan ini materi iman kepada kitab-kitab Allah itu terbagi kepada 3 sesi atau 3 pertemuan. Pertemuan pertama adalah tentang ruang lingkup pengertian iman kepada Allah dan sebagian kitab. Kemudian pertemuan yang kedua tentang pembahasan sebagian kitab dari kitab-kitab Allah, kemudian persamaan serta perbedaan dan nabi-nabi yang mempunyai atau diturunkan suhuf. Adapun indikator yang harus peserta didik pahami setelah pertemuan pertama ini, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan apa itu pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian menyebutkan dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber kepada 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalil akli adalah dalil yang bersumber dari ijtihad para ulama atau pendapat-pendapat para ulama. Kemudian menyebutkan kitab Taurat, Zabur, Injil. Kapan kitab Taurat diturunkan? Kepada siapa kitab Taurat diturunkan? Dan bagaimana dalilnya? Begitu juga dengan kitab Zabur dan Injil. Pertemuan kedua itu tentang penyebutan kitab Allah, yaitu Al-Quran.
kapan diturunkan, kepada siapa, dan untuk siapa. Kemudian menyebutkan para nabi yang menerima suhuf. Nabi siapa saja yang menerima suhuf dan berapa suhuf itu. Kemudian persamaan dan perbedaan kitab dan suhuf. Kemudian pertemuan yang ketiga, insya Allah kita akan penilaian harian yang pertama. Baik, kita langsung saja kepada pengertian iman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kemudian iman itu sendiri artinya secara bahasa adalah percaya atau yakin. Secara istilah, beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati Allah telah menurunkan kitabnya kepada para rasul sebagai apa? Pedoman hidup bagi manusia. Kitab itu mengandung beberapa pokok bahasan, yaitu perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين yu'minuna bima unzila, dan mereka yang beriman kepada bima unzila, ya, kitab yang telah diturunkan ilaika, kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan kitab yang diturunkan sebelummu, wa bil akhirati hum yuqinun, serta mereka yang yakin akan kehidupan akhirat. Jadi ini adalah dalil tentang perintah kita suruh beriman kepada kitab-kitab Allah, baik Al-Quran maupun kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kitab apa saja? Yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian anak-anakku sekalian, di sini sekaligus Bapak akan sampaikan mengenai tata cara penulisan surah dalam Al-Quran. Misalnya kalian melihat yang seperti ini. Nah, sambil belajar biar tidak bingung nantinya. Quran surat Al-Baqarah itu ada titik 2. Di situ ada dalam kurung 2, terus kemudian titik 2, 3. Nomor yang pertama adalah menunjukkan urutan surat, sedangkan nomor setelah titik 2 yang kedua adalah menunjukkan ayat surat itu. Berarti Quran surat Al-Baqarah itu surat ke-2, ayat ke-3. Baik, paham ya? Insyaallah. Kemudian selanjutnya ini tentang pengertian dan dalilnya. Lanjut untuk selanjutnya tentang kitabnya, Taurat. Kitab Taurat. Taurat itu artinya sendiri adalah hukum atau syariat. Ya, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada tahun ke-12 SM itu adalah sebelum Masehi. Karena bulan Masehi itu dimulai ketika zamannya Nabi Isa alaihissalam.
Makanya di situ dinamakan Masehi. Tapi sebelumnya adalah sebelum Masehi ini ada kitab yang diturunkan, yaitu kitab Taurat. Bahasanya menggunakan bahasa Ibrani, isinya tentang hukum syariat agama. Dalilnya, inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Inna anzalna, sesungguhnya kami telah turunkan at-Taurat, ya kitab Taurat, yang di dalamnya ya, fiha huda, ya fiha yang di dalamnya huda wa nur, ada petunjuk, nur, ada juga cahaya yang menerangi. Quran surat Al-Maidah ayat 44. Jadi nanti ada soal misalnya potongan ayat seperti ini, inna anzalna, berarti apa artinya? Sesungguhnya kami telah turunkan at-Taurat, yaitu kitab Taurat, fiha, di dalamnya, huda, huda itu petunjuk, wa nur, nur itu adalah cahaya yang menerangi. Paham ya? Quran surat Al-Maidah ayat 44. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan mengenai Quran surat apakah yang menjadi dasar tentang turunnya Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, maka kita menjawabnya Quran surat Al-Maidah ayat 44. Next, selanjutnya ada 4 pokok yang perlu kita pahami di sini. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Apa artinya? Dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran surat Al-Mu'minun. Nah, itu surat keberapa berarti? Ya, 23 ayat ke-49. Ini juga salah satu dari ayat Al-Quran yang menjadi dasar bahwasanya Nabi Musa diberikan oleh Allah kitab Taurat agar mereka, ya Bani Israel, berarti jelas di sini ya juga Taurat itu diturunkan ke kaum Bani Israel. Kitab Taurat diturunkan kepada Allah Nabi Musa Bani Israel atau kaum Yahudi agar mereka senantiasa dalam jalan kebenaran. Nah, sekarang isi pokoknya atau isi kitab Zabur adalah tentang 2 perintah dan larangan. Semua sama kitab tentang perintah yang pertama adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah, menyucikan hari Sabtu. Jadi di hari Sabtu itu adalah hari besarnya kaum Bani Israel. Mulai sampai saat ini pada orang-orang Yahudi itu merayakannya kalau kita hari Jumat, kalau mereka hari Sabtu. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian larangannya apa? Tetap semua kitab yang pertama adalah melarang syirik, karena sesungguhnya semua dosa diampuni kecuali dosa syirik. Maka semua kitab melarang kepada umatnya untuk menyembah selain Allah, yaitu menyembah patung, berhala dan sebagainya. Menyebutkan nama Allah dengan sia-sia. Jadi di sini dilarang kita menyebutkan Allah dengan nama Allah dengan sia-sia. Membunuh, berzina, mencuri, bersaksi palsu. Mencuri ya, bersaksi palsu itu juga tidak boleh dan lain sebagainya. Jadi di situ adalah 2 pokok ya, yaitu perintah dan larangan. Yang harus kalian pahami adalah perintah itu pasti mengesahkan Allah. Terus kemudian ada
mensucikan hari Sabtu. Kemudian berbakti kepada orang tua. Baik anak-anak sekalian, ini adalah kitab Taurat. Ya, dasarnya adalah Quran surah yang pertama tadi, ya, Quran surah apa? Al-Maidah ayat 44. Kemudian yang kedua adalah Al-Mu'minun ayat 49. Turunnya ke Nabi Musa untuk kaumnya, namanya Bani Israel. Kemudian ya, bahasanya adalah bahasa Ibrani. Baik, selanjutnya adalah kitab Zabur. Ya, yang kedua adalah kitab Zabur, yaitu kepada Nabi Daud alaihissalam. Kepada Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Berisi tentang doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Kitab ini tidak berisi syariat. Kenapa kok tidak berisi syariat? Karena syariatnya mengikuti kitab Taurat. Kemudian ditambahkan ada doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Dalilnya apa, Pak? Dalilnya adalah wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. Jadi artinya wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit, fis sama wal ard, dan siapa ada yang di bumi. Walaqad faddalna ba'dha, ya, dan sesungguhnya kami telah lebihkan, ya, sebagian an-nabiyina ala ba'di, ya, dan sesungguhnya kami telah lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lainnya. Wa ataina Dawuda zabura, ya, ini yang harus digarisbawahi, dan kami berikan Daud zabura, yaitu zabur, atau diberikan zabur kepada Daud alaihissalam. Nanti kalau ada potongan ayat yang artinya wa ataina Dawuda, ya, zabura, berarti Daud itu artinya Nabi Daud sendiri, zabura itu artinya zabur. Jadi dan kami turunkan kepada Daud zabur, atau dan kami turunkan kepadanya, yaitu Daud, yaitu zabura, atau dibalik, dan kami turunkan kepada keberikan kitab Zabur kepada Daud alaihissalam. Surat apa? Al-Isra ayat 55. Ya, dapat dipahami ya. Kitab Zabur Nabi Daud pada 10 sebelum Masehi, berisi doa, zikir, dan nasihat serta hikmah. Kalau ditanya kitab Zabur kenapa tidak berisi syariat? Karena syariatnya mengikuti Nabi Musa alaihissalam menggunakan kitab Taurat. Jadi semua kitab itu menyempurnakan kitab sebelumnya. Next, lanjut. Kitab Taurat, ya, itu ke Nabi Daud. Ya, di kaumnya sama, kaumnya seperti Nabi Musa, yaitu Bani Israel atau kaum Yahudi. Kitab ini tepatnya di Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dalam bahasa Kitbi. Kalau tadi, ya, Nabi Musa itu dalam bahasa Ibrani, sedangkan kalau ini
yang namanya kitab Daud, Taurat ya, itu adalah kitab dalam bahasa Kipti. Kipti. Ya. Kalau ada pertanyaan, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Daud menggunakan bahasa titik-titik, maka kita jawabannya adalah bahasa Kipti. Paham ya? Insyaallah. Iya. Lanjutnya adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil Nabi siapa? Iya, nabi yang tidak mempunyai ayah, karena langsung ditiupkan ruh sucinya kepada rahim Maryam. Kitab ini diturunkan, kitab Injil ini diturunkan adalah kepada Nabi Isa alaihissalam. Isinya tentang seruan tauhid pada abad ke-1 Masehi. Tadi Bapak di atas menjelaskan bahwasanya Masehi, tahun Masehi dimulai dari tahunnya Nabi Isa alaihissalam ya. Apa dalilnya? Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Itu nanti coba dibaca juga ya. Artinya dia, yaitu Isa. Inni a'budullah, sesungguhnya aku hamba Allah. Jadi Nabi Isa itu berkata, Inni Abdullah. Jadi saya atau Nabi Isa itu sesungguhnya adalah hamba Allah. Jadi ini pernyataan juga yang menyangkal bahwasanya Isa adalah anak Allah. Jadi Isa itu adalah hamba Allah, bukan anaknya Allah. Ataniyal kitab, dia memberiku kitab, yaitu Injil. Waja'alani nabiyya, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ingat, ini seorang nabi, bukan seorang Tuhan. Quran surat Maryam surat keberapa? Ya, 19 ayat ketiga 30. Baca juga Quran surat Al-Maidah ayat 46. Ya, di situ senafas nada dengan ayat ini menerangkan bahwasanya Injil itu turun kepada Nabi Isa alaihissalam. Next. Untuk siapa kitab Injil tadi? Iya, Bani Israel, kaum Yahudi, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di daerah Yerusalem, atau disebut kaum Nasrani. Apa saja pokok kitab Injil? Nah, tentang perintah dan pembenaran kitab Taurat, bahwasanya kitab Taurat itu benar dan kitab Zabur juga benar, kan gitu. Menghapus bagian dari hukum kitab Taurat yang kurang relevan atau kurang sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan tentang nabi mulia yang akan datang, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugasnya Nabi Isa ini juga memberitahu bahwasanya nanti akan ada ada nabi atau rasul setelah saya. Jadi Nabi Isa bukan nabi yang terakhir, tapi ada nabi lagi. Siapa? Yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, ini lebih jelasnya perintah mengesahkan Allah tuh, dari yang Taurat, Zabur sampai Injil perintahnya mengesahkan Allah. Jadi tauhid kita jelas ya. Membenarkan ya kitab Taurat, menghapus hukum Taurat yang tidak relevan dengan perkembangan zaman. Ini juga menjelaskan akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau ada pertanyaan, sebutkan isi pokok kitab Injil adalah perintah mengesahkan Allah, membenarkan kitab Taurat, terus kemudian menghapus hukum ya kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dan yang keempat menjelaskan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak sekalian, ya, pertemuan hari ini sampai pada pembahasan tentang kitab Injil ya. Untuk pertemuan yang berikutnya kita bahas tentang kitab Al-Quran, kemudian tentang nabi-nabi yang menerima suhuf, dan persamaan serta perbedaan kitab dengan suhuf. Ada perbedaannya apa sih kitab dengan suhuf itu sendiri? Terus kemudian nabi siapa saja sih yang menerima suhuf, dan yang mendasar adalah apa itu suhuf ya. Apa bedanya suhuf sama kitab? Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk sebuah kesimpulan bahwasanya pertemuan hari ini Bapak akan menjelaskan yang pertama kita tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya percaya atau yakin. Percaya atau yakin. Sedangkan iman menurut istilah adalah iman kepada kitab ya. Menurut istilah adalah percaya sepenuh hati atau meyakini sepenuh hati bahwasanya Allah menurunkan kitabnya kepada para rasulnya sebagai pedoman atau petunjuk ya hidup, berisi tentang perintah, larangan ya. Terus kemudian tentang nasihat dan seterusnya. Terus kemudian apa dasarnya? Quran surat Al-Baqarah ayat keempat ya, ayat keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli wa bil akhirati hum yuqinun. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulullah. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan Nabi Musa kepada Bani Israel. Terus kemudian menggunakan bahasa Ibrani. Dasarnya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 44. Pokok bahasanya ya itu tentang perintah dan larangan. Zabur ya adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi tentang doa, zikir, nasihat, hikmat ya kepada Bani Israel juga, kaum Yahudi. Kemudian berbahasa Kipti ya, berbahasa Kipti. Yang selanjutnya adalah tentang kitab Zabur ya, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada kaum Bani Israel, betul, Bani Israel. Terus kemudian pokok bahasanya tentang perintah membenarkan kitab Taurat, menghapus kitab Taurat yang kurang relevan, menjelaskan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW.
Nah, silahkan kalian nanti bisa mencatatnya satu persatu, catat dengan baik karena ini sudah Bapak tulis secara pokok-pokoknya. Ya, secara pokok-pokoknya sudah Bapak tulis sehingga kalian mudah untuk menulis poin-poin pentingnya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa selalu dukung Lahan Ilmu dengan subscribe. Karena nantinya kalian akan mendapat informasi yang lebih dulu ya, sehingga tidak tertinggal informasi mengenai materi-materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.